Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus dimanapun saudara berada, khususnya Jemaat GKKA Palu yang berada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah minggu pada hari ini. Kebaktian kita pada minggu sengsara ini kita akan mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa, turunlah atas kamu semua kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseluruh kepadanya selama ia dekat. Besar setia Tuhan telah Dia nyatakan dalam kehidupan setiap umat percaya. Dialah Allah yang telah menyatakan kasih setia. Mari kita bersama-sama memberikan pujian pengagungan. Kita sama-sama mau katakan, besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun
Engkau Tuhan yang mampu memberikan pengampunan, sehingga kami memperoleh damai yang kekal. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Mari sama-sama kita bersorak. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Terima kasih buat pujian yang boleh menghantarkan kami untuk kembali mengingat akan besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yang saat ini tidak berdaya, di tengah-tengah kondisi dunia yang menggoncangkan, Engkau Allah yang ada mengawasi kehidupan kami untuk menyertai dan memberikan ketenangan. Terima kasih untuk segala pengharapan, kepastian yang Kau nyatakan di dalam Engkau Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu. Melalui kesempatan pagi ini, kami menggunakan waktu kami untuk menghampiri hadirat-Mu. Di sanalah ada kekuatan yang akan kami dapatkan Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan setiap kami Bapa, untuk Engkau layakkan datang kepadamu. Kami serahkan waktu persekutuan ini ke dalam pengasihan-Mu. Inilah doa seruan kami bersama. Kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 150 ayat 2 dan 6 berkata, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mulia dan hormat kuasa. Kau ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan termulialah. Kau termulia,
Kau termulia, Kau termulia, hanya Kau termulia. Patut dipuji, patut dipuji, mulia dan hormat, mulia dan hormat kuasa. Kau ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan termulialah. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan termulialah. Kita mengakui bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan setiap orang berdosa. Dan hanya oleh karena salib Kristus, Tuhan menyatakan setiap kita tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan, di mana ada satu janji Tuhan bagi kita orang berdosa, memiliki satu pengharapan, yaitu hidup kekal. Karena Dialah yang sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang sanggup untuk menyatakan mukjizat-Mu, untuk membebaskan setiap kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Engkau. Terima kasih di dalam Engkau ada pengharapan sehingga kami tidak takut untuk menghadapi masa-masa saat ini. Di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan. Di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan. Karena Engkau yang sudah nyatakan dirimu di kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Untuk kami dapat terus menikmati akan kasih dan anugerah Tuhan di dalam ibadah kami. Biar Tuhan yang akan terus memimpin kami. Dan biar saat ini Tuhan, kembali lagi kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, Kau tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih-lebih di mana kami juga mau melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan juga Engkau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa kami ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan ya, hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk beribadah, bisa bersama-sama dengan keluarga kita merasakan akan kasih dan anugerah Tuhan. Ya, meskipun mungkin kita bersedih hati karena kita tidak bisa ada dalam satu tempat, yaitu di gedung gereja kita untuk kita bisa beribadah. Tapi biar sekalipun kita berada di rumah, ya, kita tetap mau bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali lagi merenungkan akan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, jika di mana pada bulan ini kita sedang berbicara tentang satu tema, yaitu tentang keagungan Kristus. Dan minggu ini kita sedang berbicara tentang domba Paskah yang disembelih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi saya minggu-minggu ini adalah satu minggu yang atau hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa. Ya, meskipun sekalipun kita tidak bisa pungkiri keadaan atau situasi pada saat ini. Ya, semua orang mungkin ada begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, ya, kesulitan. Mungkin tidak bisa kita hindari karena situasi yang ada pada saat ini. Tapi biar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini kita kembali lagi bisa merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara tentang domba Paskah yang disembelih. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-7, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semua. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini dapat terus kita renungkan dan kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi awal saya sudah mengatakan bahwa hari-hari ini, situasi saat ini adalah situasi yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang mungkin mulai timbul dalam kehidupan kita. Mungkin itu tidak hanya bicara tentang perekonomian keluarga kita, ya karena pekerjaan kita mulai agak sedikit terganggu. Tapi mungkin juga komunikasi kita pun juga bisa terganggu Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita tidak bisa langsung bertatap muka satu dengan yang lain. Sekalipun ya media sosial, alat komunikasi begitu maju saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin ada begitu banyak kesulitan yang harus kita hadapi.
Tapi biarlah kita mau terus beribadah, kita mau terus mendengarkan akan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di dalam nats yang baru saja kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5. Bagian ini ada satu bagian yang kembali lagi merupakan surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Dan surat ini menjadi satu bagian surat yang bisa dikatakan nasihat Paulus yang cukup tegas, bahkan bisa dikatakan begitu tegas, khususnya pada jemaat di Korintus. Mengapa demikian? Jika kita lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam bagian ini sedang berbicara tentang dosa. Dosa yang bagaimana yang dimaksud? Ya. Jika kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai yang kedua, gitu ya. Di sana sedang berbicara tentang dosa percabulan di antara mereka yang sebenarnya tidak ada di antara bangsa yang lain. Tapi menjadi masalahnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin di antara mereka ada yang melakukan dosa, mereka tidak menegur. Bahkan mungkin saya bisa katakan, mereka pun ikut di dalamnya. Sekalipun mungkin secara tidak langsung mereka tidak melakukan dosa itu, tapi mereka membiarkan dosa itu tetap berada di tengah-tengah mereka. Dan itu menjadi satu bagian yang begitu mengerikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dalam bagian ini, mengapa Paulus begitu tegas mengingatkan jemaat di Korintus? Yang pertama, yaitu bahwa hidup kita haruslah murni dan benar. Hidup kita haruslah murni dan benar. Di ayat ke-7a yang tadi sudah kita baca bersama, di sana dikatakan bahwa buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Jika kita melihat dan merenungkan dalam bagian ini sedang berbicara satu hal, yaitu bahwa dosa yang ada di tengah-tengah kita, dosa yang mungkin ada sekitar kita, jika kita biarkan saja, maka itu akan menjadi satu dampak yang tidak baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani kita. Oleh karena itu ini menjadi satu bagian yang begitu penting bagi setiap kita orang-orang percaya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Jemaat digambarkan sebagai satu adonan, gitu ya. Orang mungkin sedang membuat kue, ya. Jemaat itu dia digambarkan sebagai satu adonan yang baru, yang masih bagus, yang mungkin belum tercampur dengan apapun. Dan ragi itu menjadi satu bagian yang digambarkan bisa mempengaruhi akan adonan itu sendiri. Kalau kita lihat di ayat ke-6 di sana dikatakan bahwa kemegahanmu tidak baik. Ya, karena kemegahanmu tidak baik dalam arti mereka menyombongkan diri mereka. Kalau kita lihat di ayat kedua, sekalipun ada dosa di tengah-tengah mereka, mereka tetap bersikap biasa-biasa saja. Mereka tidak peduli dengan apa yang ada. Jadi ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali melihat dalam bagian ini di ayat ke-6, kemegahanmu tidak baik. Tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Dalam bagian ini sedikit ragi saja itu sangat-sangat berdampak pada adonan itu. Begitu pula lah juga di dalam kehidupan kita, di dalam kerohanian kita, di dalam pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di bulan April ini ya, di mana kita akan merayakan akan Paskah. Satu bagian kembali lagi bukan sebagai satu rutinitas akan kegiatan gereja kita, tapi kembali lagi kita bisa melihat dan merenungkan bagaimana kasih dan anugerah Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu dalam bagian ini Rasul Paulus benar-benar tegas untuk mengingatkan mereka bahwa hidup mereka itu harus murni dan benar. Murni dalam arti mereka, dalam kehidupan mereka dan pertumbuhan iman mereka. Mereka harus benar-benar menjadi seperti satu adonan yang baru yang tidak tercampur dengan apapun. Sesuatu yang mungkin begitu baik, bahkan mungkin saya bisa katakan sesuatu yang begitu sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dan merenungkan dalam bagian ini,
Paulus menggambarkan bahwa dalam bagian ini sedang berbicara tentang roti Paskah yang tidak beragi. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 12 ayat 15 sampai 17, ya, di sana kita juga bisa melihat bagaimana bangsa Israel makan roti yang tidak beragi. Itu kembali lagi mengingat akan bagaimana Tuhan memimpin mereka untuk mereka bisa keluar dari tanah perbudakan. Oleh karena itu, jika kita kembali lagi terus melihat dalam bagian ini, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, hendaklah kita benar-benar memiliki satu kehidupan yang murni, satu kehidupan yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini menjadi satu bagian yang mungkin tidak mudah dalam kehidupan kita. Jika kita berbicara tentang situasi atau keadaan saat ini, bukan? Jika kita melihat situasi saat ini, ya, wabah yang mungkin sedang melanda negara kita, bahkan mungkin bukan hanya negara kita, tapi seluruh dunia, ya, sedang diganggu, gitu ya, sedang dibuat takut, dibuat gelisah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika mungkin kita terus berfokus akan apa yang ada pada saat ini, bisa saja membuat kerohanian kita atau iman kita tidak bisa bertumbuh. Virus, ya, yang saat ini sedang terjadi membuat orang melakukan begitu banyak hal, hanya satu tujuannya, yang penting saya aman, yang penting saya baik-baik saja, yang penting saya dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dalam bagian ini mungkin kita tidak akan pernah bisa kuat, maka kehidupan kita mungkin hanya dipenuhi dengan satu ketakutan dan ketakutan. Oleh karena itulah, jika kita melihat dalam bagian ini, di dalam hidup kita harus benar-benar memiliki hidup yang murni dan benar. Saya sadar, ya, kita sadar bahwa kita semuanya tidak mungkin bisa mampu melakukan itu semua tanpa pertolongan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin yang bisa saya katakan sebagai orang-orang percaya yang terus memiliki hidup yang murni dan benar di hadapan Allah, bukan hanya kepada Allah, tapi di hadapan manusia. Ya, yaitu dengan satu bagian bagaimana kita tidak terpengaruh dengan situasi yang ada. Karena itu tetaplah beribadah, sekalipun beribadah di dalam rumah kita masing-masing, bersama dengan keluarga kita. Tetaplah untuk terus bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena itulah yang akan membuat kita terus dimurnikan, untuk terus kita semakin mengerti akan kebenaran, dan kita menghidupi kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita juga mau terus berdoa. Berdoa bukan menjadi satu rutinitas semata dalam kehidupan kita. Tapi hendaklah doa itu menjadi satu kerinduan kita yang paling dalam. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita tidak mampu untuk berjalan sendiri. Hendaklah kita terus bersandar kepada Tuhan, sumber kekuatan kita itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini menyadari bahwa kita memang harus memiliki hidup yang murni dan benar di hadapan Allah. Maka kita pun juga harus belajar bagaimana kita mau terus merenungkan akan firman Tuhan, kita mau terus berdoa. Ya. Tapi ada satu bagian, ya, yang bisa benar-benar menguatkan kita. Mengapa kita harus melakukan itu semua? Yaitu poin yang kedua yang saya sampaikan, yaitu Kristus telah berkorban bagi kita. Kristus telah berkorban bagi kita. Di ayat yang ke-7b di sana dikatakan bahwa sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sekali lagi saya bacakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali lagi melihat dalam bagian ini, inilah yang menjadi alasan kita sebenarnya untuk kita memiliki hidup yang murni dan benar. Dan mengapa Paulus begitu tegas dalam bagian ini mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka harus memiliki hidup yang benar, mereka harus memiliki hidup yang murni. Mereka tidak boleh mencampurkan kehidupan mereka ya dengan dosa-dosa yang ada di sekitar mereka. Bahkan jika perlu mereka harus bersikap tegas akan dosa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian inilah yang kembali lagi bisa menguatkan kita bahwa Kristus itu telah berkorban bagi kita. Di sana digambarkan bahwa Kristus itu sebagai sebagai anak domba Paskah yang sudah atau yang telah disembelih. Jika kita lihat di dalam Keluaran 12 ya, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, saya coba akan bacakan bagi kita semua. Di sana dikatakan bahwa Keluaran 12 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat 7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali lagi melihat dalam bagian ini, bagaimana mereka sedang mempersiapkan diri mereka khususnya bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Domba yang disembelih dalam bagian ini sedang menggambarkan ya bagaimana ada satu kurban yang harus dipersembahkan kepada Allah. Dan darahnya dijadikan satu tanda di dalam ambang pintu rumah mereka. Agar ketika Tuhan melewati tanah Mesir itu, mereka terluput dari kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali lagi melihat dalam bagian ini dan merenungkannya, bahwa Kristus itu telah berkorban bagi kita. Dia telah mati bagi kita di kayu salib. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Kristus menunjukkan bagaimana kasih Allah yang besar akan dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saya rasa kita semua tahu ya dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita enggak perlu buka Alkitab, kita semua pasti tahu isinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus berkorban bagi kita untuk menunjukkan kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Artinya apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Kristus telah menyelesaikan akan dosa yang menjadi persoalan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu jika kita lihat tadi kembali lagi di ayat ke-7a, sebab kamu memang tidak beragi. Mereka atau setiap kita orang-orang percaya menjadi seperti adonan yang baru, yang murni, yang belum tercampur dengan apapun, sesuatu yang mungkin begitu baru. Mengapa bisa demikian? Jelas, karena Kristus telah berkorban bagi kita di kayu salib. Oleh karena itu Paskah menjadi satu bagian yang kembali lagi mengingatkan kita betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Kristus tidak hanya datang ke dunia ini ya, yang seperti biasa kita lakukan setiap tahunnya di dalam Natal. Tapi ada satu tujuan Kristus datang ke dunia ini, selain dia harus memberitakan akan kerajaan sorga, tapi dia harus mati di kayu salib. Untuk siapa? Tentu untuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa telah diselesaikannya,
hubungan Allah dan manusia telah diperdamaikannya. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah pengorbanan Kristus itu selalu kita ingat dan kita renungkan bersama? Atau mungkin pengorbanannya hanya menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja dalam kehidupan kita? Ya, Kristus memang harus mati di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus telah berkorban bagi setiap kita. Dan dia telah membuktikan kasih-Nya. Dia memberikan anugerah-Nya itu dengan cuma-cuma dalam setiap hidup kita. Kita yang seharusnya layak menerima hukuman Allah atau murka Allah itu sendiri. Justru kita memperoleh satu anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang terakhir ingin saya sampaikan. Dan bagian ini bagi saya menjadi satu bagian yang benar-benar bisa menguatkan kita. Yaitu bahwa pengorbanannya itu sempurna dan sejati. Poin yang ketiga yang saya sampaikan yaitu pengorbanannya itu sempurna dan sejati. Kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang 9 ayat yang ke-12 saya akan bacakan bagi kita semua ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali lagi melihat dalam bagian ini, ya sebelumnya di ayat ke-11, Kristus datang sebagai imam besar. Ini sedang berbicara tentang jabatan Kristus. Ya, atau salah satu dari jabatan Kristus yang dia miliki. Sedang berbicara tentang imam besar. Dalam perjanjian lama, imam besar memiliki satu tugas. Di setiap tahunnya dia harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk membawa darah domba yang dipersembahkan kepada Allah, untuk memohonkan pengampunan kepada Allah atas umat Israel pada saat itu. Tapi dalam bagian ini, di dalam perjanjian baru, itu telah digenapi di dalam Kristus. Dia masuk satu kali untuk menyelesaikan semuanya. Jika kita melihat dalam bagian ini sedang berbicara, yaitu bagaimana dikatakan bahwa ketika ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Sedang berbicara apa yang dikerjakan oleh Kristus, itu ada sesuatu yang kekal. Jika imam besar harus setiap tahunnya masuk ke ruang Maha Kudus, ya, yang artinya korban yang dibawa oleh imam besar itu, atau bagaimana ketika imam besar itu harus masuk ke ruang Maha Kudus itu menandakan sesuatu yang mungkin tidak sempurna, sesuatu yang mungkin bersifat sementara. Tapi Kristus, dia mengorbankan dirinya cukup satu kali untuk selamanya. Menandakan bahwa pengorbanannya begitu sempurna. Pengorbanannya begitu sejati. Dan pengorbanannya kekal selamanya untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Ibrani yang baru saja kita baca, yang menjelaskan bagaimana Kristus sebagai imam besar, dan ayat 12 yang sudah baru saja kita baca, yang menggambarkan bagaimana Kristus masuk satu kali, bukan membawa darah domba jantan, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Dia memberikan dirinya sendiri untuk setiap kita. Darahnya yang kudus itu, darahnya yang murni, yang dikenan oleh Allah, membawa satu perdamaian atau kedamaian dalam hidup kita. Hubungan manusia dengan Allah yang dulu rusak, sekarang telah diperdamaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali lagi merenungkan atau kita kembali lagi melihat di dalam 1 Korintus tadi yang baru saja kita baca, mengapa Rasul Paulus begitu tegas kepada jemaat di Korintus
bahwa mereka harus memiliki hidup yang murni dan benar. Kristus tidak hanya berkorban bagi kita. Dia tidak hanya mati di kayu salib yang mungkin setiap tahunnya kita peringati, ya, yaitu di Jumat Agung. Tapi Rasul Paulus juga ingin mengingatkan dengan tegas bahwa pengorbanan Kristus itu begitu sejati. Pengorbanan Kristus itu begitu sempurna dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu alasan lagi bagi kita untuk terus hidup di dalam dosa. Tidak ada lagi satu alasan dalam hidup kita untuk berkompromi dengan dosa. Karena dosa itu telah diselesaikan. Dan bagian kita yang Tuhan mau, itu dimana kita mau terus memiliki hidup yang murni dan benar di hadapannya. Di hadapan manusia. Agar kita bisa menjadi saksi yang hidup bagi mereka. Agar mereka pun juga dapat melihat bagaimana Kristus berkorban. Tidak hanya melihat, tapi mereka juga bisa percaya bahwa Kristus memang adalah domba Paskah yang telah disembelih. Dan pengorbanannya yang sejati itu, pengorbanannya yang sempurna itu, telah menyelamatkan akan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, situasi yang mungkin bagi kita begitu genting, sekalipun kita tidak bisa bersama-sama di dalam satu gedung gereja untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Dia, tapi Tuhan masih berikan kita kesempatan di rumah kita masing-masing untuk kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Nikmati kesempatan itu dan jadikan itu sebagai satu kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita bisa menyaksikan bahwa Kristus yang sudah berkorban bagi kita itu sempurna adanya. Dan biar Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mau terus percaya bersandar penuh pada Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri yang akan memampukan kita dan menolong kita untuk kita terus memiliki hidup yang murni, hidup yang benar. Dan biar nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah domba Paskah yang telah disembelih. Pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan, menunjukkan akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tapi juga dapat menyatakan bagaimana pengorbanan-Mu di kayu salib, ada pengorbanan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, Kau tolong kami Tuhan, untuk kami terus memiliki hidup yang murni, untuk kami dapat terus memiliki hidup yang benar di hadapan Allah. Seperti adonan yang baru, biar itulah yang menjadi kehidupan kami Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami, agar dalam kehidupan kami pun Tuhan, kami dapat menjadi saksi-Mu. Sehingga banyak orang yang melihat, menyaksikan, bahkan percaya bahwa memang pengorbanan Kristus begitu sempurna. Dan hanya Kristuslah yang menjadi jalan dan kebenaran dan hidup bagi setiap kami yang mau datang kepadamu. Ini Tuhan doa kami. Kami serahkan hidup kami dan doa kami ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bersama-sama bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kami masih diberikan nafas hidup, kami masih boleh diberikan datang menghampiri Engkau, dan juga bersama dengan seluruh keluarga kami, datang menghadap Engkau dan belajar firman-Mu. Bapa, kami menyadari di dalam kehidupan kami hari ini ada banyak dosa yang kami lakukan. Kami butuh ya Tuhan belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu. Jika Kau dapat di dalam hidup kami, dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan dan menyakiti Engkau dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, baik diri kami, baik anggota keluarga kami, maupun juga jemaat-Mu, bahkan juga para pemimpin gereja, bahkan juga pemimpin negara, bahkan juga umat-Mu dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami terus menghadapi banyak hal yang mungkin kami tidak mampu menghadapinya. Belas kasihan-Mu kami butuhkan, supaya virus ini boleh segera tertangani. Dan kami juga tidak lupa berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu. Beri kami mulai saat ini menghargai setiap kesempatan yang Tuhan beri dengan baik. Bukan saja waktu kami boleh bersekutu di rumah-rumah kami masing-masing, tetapi juga waktu kami diberikan kesempatan datang ke rumah Tuhan. Biarlah kami gunakan dengan baik untuk menyisihkan waktu kami datang bersama, menyembah Engkau dan menguatkan satu dengan yang lain di rumah-Mu. Biar ini satu pelajaran buat kami ke depan ya Bapa. Dan saat ini kami juga tidak lupa berdoa, menyerahkan kami masing-masing yang berada di rumah. Biar kami tetap boleh menjadi terang dan garam dunia yang memancarkan Engkau, punya hati yang punya kasih, memperhatikan satu dengan yang lain dan membantu satu dengan yang lain. Dan saat ini kami juga tidak lupa berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk apa yang kami hadapi saat ini. Kami mau menyerahkan pemerintah kami Indonesia untuk presiden beserta dengan para menteri dan juga mereka yang duduk dalam sebagai gubernur, wali kota di setiap provinsi yang ada, bahkan bupati, diberikan hikmat dan bijaksana di dalam menangani virus corona yang ada, beserta juga dengan para dokter dan juga para medis yang ada. Bapak, berikanlah mereka kekuatan tubuh yang sehat juga di dalam menangani setiap para pasien yang ada di rumah sakit. Bapa yang di surga, kami juga mohon pertolongan-Mu, berikan ya Tuhan kekuatan dan penghiburan juga kepada anggota keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang telah terkena virus corona dan dipanggil oleh Engkau. Cukupkan apa yang mereka perlukan setiap hari ya Bapa. Dan kami juga tidak lupa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk setiap kehidupan anak-anak Tuhan di dalam masa-masa virus corona yang mewabah di mana-mana ini. Biarlah Engkau berkati kehidupan mereka, cukupkan dan juga berkati usaha dan pekerjaan mereka yang mungkin saat ini dalam keadaan sulit. Tuhan, kami serahkan setiap mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang hadir menguatkan, menghibur dan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Memakai anak-anak-Mu untuk boleh menyalurkan berkat kepada mereka.
Kami juga tidak lupa menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh saat ini, yang berada di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan juga hadir di tengah mereka, menguatkan iman mereka dan menjamah mereka satu demi satu. Cukupkan juga biaya yang diperlukan dalam pengobatan. Dan saat ini kami mau serahkan sekali lagi ya Bapak, bangsa dan negara kami dan khususnya juga kota Palu. Di tengah wabahnya virus corona, biar ya Tuhan Engkau urungkan niat daripada orang-orang yang jahat, yang menggunakan kesempatan ini untuk merampok ataupun juga mencuri dan sebagainya. Tuhan berikanlah keamanan kepada kota Palu dan juga bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian. Ku tahu yang ku percaya. Aku tahu anugerahnya Dia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku, dan sejak aku percaya diberi hati baru. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami masih memiliki hati untuk memberi lewat persembahan. Kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang telah Engkau berikan bagi kami memiliki hati untuk mengembalikan sebagai ucapan syukur kami lewat persembahan. Biarlah setiap tangan-tangan yang sudah memberi, diberikan mereka sukacita, karena ketika Engkau sudah beri, maka kewajiban kami untuk memberi. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar bisa dipakai di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Kami berdoa dan menyambut persembahan syukur pada siang hari ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan masuk di dalam doksologi dan doa berkat. Puji Allah Bapa
Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Dia dan pulanglah dan bawalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan penebusan yang tiada taranya dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, bahkan penyertaan, kebangunan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, ambil waktu teduh. Jemaat GKK Palu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, dalam Minggu Prapaskah, sebentar lagi kita akan memasuki Jumat Agung. Sebab itu mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari Jumat Agung tanggal 10 April yang akan datang. Ibadah tetap akan diberikan live streaming, demikian juga perjamuan kudus. Menjadi tugas kita bersama seluruh jemaat menyiapkan hosti, roti dan anggur masing-masing di rumah. Setelah itu nanti akan mengikuti ibadah live streaming di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita siapkan hati dalam minggu-minggu sengsara Tuhan. Mari kita mengambil waktu juga berpuasa, berdoa. Kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kehidupan kita. Penderitaannya di atas kayu salib yang begitu luar biasa menjadi inspirasi dan kekuatan kita untuk merenungkan hidup kita sejauh mana kita mengasihi dan mencintai Dia. Mari kita siapkan hati kita memasuki Jumat Agung. Kiranya jemaat sekalian bisa mengambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati saudara. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong pelaksanaan ibadah pada hari ini. Kita percaya kekuatan damai sejahtera telah Dia nyatakan buat kita semuanya. Dan saat ini kami mengingatkan kembali kepada rekan-rekan jemaat Tuhan bahwa di setiap hari ada renungan yang telah dibagikan di dalam grup. Kiranya kita semua boleh membawa keluarga kita untuk sama-sama datang berseru mencari hadirat dan kekuatan Tuhan setiap hari, dan sama-sama merenungkan bagian firman yang sudah dibagikan, dan kita mendukung setiap pokok doa yang ada di dalamnya. Dan kami juga kembali mengingatkan kepada rekan-rekan jemaat bahwa persembahan saat ini dilakukan via rekening, dan jika tidak bisa melakukan via rekening, kami persilakan jemaat juga bisa memberikannya di dalam amplop dengan kode persembahan yang sudah dibagikan oleh setiap PIC rayon. Dan jika ada jemaat yang kurang paham, kurang mengerti, silakan untuk menghubungi PIC rayon masing-masing, yaitu Rayon Palu Barat Ibu Helen, Rayon Palu Timur Ibu Meliana Margo, dan Rayon Palu Selatan adalah Ibu Windy. Dan jika ada yang memberikan di dalam amplop, bisa kapan saja ada waktu bisa mampir ke gereja, silakan melapor kepada security di mana nanti akan memberikan akses pintu gereja, dan silakan untuk memberikan amplop persembahannya di dalam kotak persembahan yang ada di dalam gereja. Terima kasih, kita sama-sama mendukung apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama
di mana melalui persembahan ini biarlah boleh Tuhan perkenankan untuk mendukung semua pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Waktu